Sistem Super Devouring. Bab 46 Bunuh Dia. Setelah mengalahkan Komandan Liu, Ye Xuan juga berlari mendekat. Dia melirik Sue Qingqing dan dipenuhi amarah. Mata Sue Qingqing merah, dan jelas terlihat bahwa dia telah menangis sepanjang perjalanan ke sini. Hal ini membuat Ye Xuan mengepalkan tangannya, ingin menghajar pria paruh baya di depannya. Wah, kamu benar-benar pemberani. Tahukah kamu siapa aku? Pria paruh baya itu tampak superior. Aku tidak peduli siapa kamu, biarkan Qingqing pergi, aku akan membiarkanmu pergi. Ye Xuan menatap pria paruh baya itu. Yang terakhir sengaja menekan fluktuasi kekuatan spiritual di tubuhnya, tetapi Ye Xuan dapat merasakan bahwa pria ini setidaknya berada di tingkat ke-8 seni bela diri, atau bahkan di tengah tingkat ke-8 seni bela diri. Nada yang sangat besar. Perkataan Ye Xuan membuat pria paruh baya itu sangat tidak senang. Dia mendengus, aku tahu kamu dari keluarga Ye di kota Lianyun. Jika Lin Xiao itu datang, aku mungkin akan sedikit takut padanya, tapi bukan dia yang datang, tapi kamu, nak. Jangan manfaatkan usiamu. Kamu hanya makan beberapa dekade lebih banyak dariku. Namun, kamu hanya berada di tingkat ke-8 menengah seni bela diri. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini di hadapanku? Ye Xuan berkata dengan dingin. Hahaha, aku sudah berada di tahap tengah seni bela diri tingkat 8. Meski tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk menghadapi anak sepertimu. Pria paruh baya itu mendengus dingin dan melanjutkan, kamu masih remaja, tetapi kamu sudah berada di puncak seni bela diri tingkat ke-7. Kurasa kamu pasti memiliki beberapa kesempatan. Kurasa, kamu pasti mewarisi jalan sihir, kalau tidak, mustahil untuk mencapai tingkat ini. Menurutnya, Ye Xuan pasti telah berlatih berbagai keterampilan sihir, seperti menghisap darah manusia dan memakan daging manusia untuk berlatih, sehingga ia mampu berlatih hingga puncak seni bela diri tingkat ke-7 di usia yang begitu muda. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Aku hanya ingin bertanya satu hal kepadamu, apakah kamu akan membiarkan pria ini pergi atau tidak? Ye Xuan terlalu malas membuang waktu berbicara dengannya. Dia baru saja mengetahui bahwa lelaki setengah baya ini adalah seorang pendekar di tingkat tengah ilmu bela diri tingkat 8, dan dia memperkirakan dia masih sanggup menghadapinya. Haha, kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Nah, kamu benar-benar melatih keterampilan sihir. Kalau begitu aku akan menyingkirkan kejahatan ini untuk orang-orang hari ini. Nak, bersiaplah untuk mati. Pria paruh baya itu berteriak dan mengulurkan tangannya untuk menamparkan Ye Xuan. Telapak tangan ini adalah seni bela diri tingkat 7. Berdasarkan tingkatan ilmu bela diri tingkat tengah ke-8 miliknya, dia pasti dapat membunuh seorang pendekar bela diri tingkat ke-7 dalam hitungan detik. Tapi Ye Xuan bukan orang biasa. Ye Xuan, cepat pergi dan jangan khawatirkan aku. Pada saat ini, Sue Qingqing juga berteriak tergesa-gesa. Menurutnya, Ye Xuan tidak akan mampu mengalahkan pria paruh baya ini, apapun yang terjadi. Jika kau ingin membunuhku, maka bersiaplah untuk dibunuh. Tapi Ye Xuan mengabaikan kata-katanya. Setelah matanya berkedip beberapa kali, dia mengambil langkah berat ke depan dan benar-benar menangkis telapak tangan itu. Ledakan. Telapak tangan itu sangat kuat, tetapi fisik Ye Xuan saat ini sangat menakjubkan, dan dia menerima telapak tangan itu tanpa mundur. Bagaimana ini mungkin? Pria paruh baya itu terkejut. Sejak ia berlatih seni bela diri tingkat 7 ini, tidak banyak orang yang mampu menguasainya. Umumnya, hanya seniman bela diri yang tingkatnya lebih tinggi darinya yang bisa melakukannya. Namun, level Ye Xuan lebih rendah dibanding dia, namun dia mampu menahan serangan telapak tangan itu secara langsung dengan tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Pria paruh baya itu tertegun sejenak, tetapi pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba melancarkan pukulan. Tinju Liu Xuang. Ledakan. Tinju sebesar kaserole mendarat di dada pria paruh baya itu. Kekuatan besar langsung meledak dan langsung mendorong lelaki setengah baya yang ceroboh itu mundur berulang kali. Aku akan membunuhmu saat kamu sakit. Ye Xuan menahan rasa sakit dan mengejar kemenangan. Dia maju selangkah dan meninju lagi. Tidak bagus. Pria paruh baya itu menyesali saat terkena pukulan pertama. Melihat pukulan kedua, dia pun bergegas melancarkan pukulan lagi. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dan udara di sekitarnya bergetar hebat.
Yang satu berada pada puncak seni bela diri tingkat ke-7, yang satu lagi berada pada tahap tengah seni bela diri tingkat ke-8. Keduanya menggunakan seni bela diri tingkat 7 yang sama, tetapi kemampuan mereka seimbang. Bagaimana ini mungkin? Hanya ada satu penjelasan, yaitu fisik Ye Xuan sangat menakjubkan, jika tidak maka mustahil untuk menutupi perbedaan kekuatan spiritualnya. Haha, orang-orang jahat suka berlatih olah tubuh. Wah, mati saja kau. Pria parubaya itu semakin yakin bahwa Ye Xuan mempraktikkan keterampilan cara jahat dan meningkatkan dirinya melalui metode latihan jahat. Tidak pasti siapa yang akan mati. Ye Xuan berteriak dingin, lalu tiba-tiba mengeluarkan pil dari tangannya dan menelannya ke dalam perutnya. Ini adalah pil roh peledak. Pil roh peledak dapat meningkatkan level prajurit di bawah tingkat ke-8 seni bela diri, kadang-kadang 1 tingkat, kadang-kadang 2 tingkat. Setelah meminum pil roh peledak, tingkat kekuatan spiritual Ye Xuan tiba-tiba meningkat, kali ini, 2 tingkat. Tahap tengah ke-8 dari seni bela diri. Apa? Pria parubaya itu menyadari bahwa dia tidak baik-baik saja dalam sedetik. Dia benar-benar lupa tentang hal seperti pil roh peledak. Inti masalahnya adalah pil roh peledak tidak mempunyai efek apapun padanya. Sekarang, keduanya berada di tingkat ke-8 seni bela diri, dan kekuatan Ye Xuan jauh melebihi pria parubaya itu. Saat berikutnya, lelaki parubaya itu dihempaskan oleh Ye Xuan, dan tulang tangannya bahkan tertusuk hingga siku oleh Ye Xuan. Hahaha, mati. Ye Xuan penuh dengan semangat juang. Dia mengejarnya menggunakan langkah Netherworld dan mulai memukuli pria parubaya itu dengan ganas. Ah, aku akan membunuhmu. Pria parubaya itu berteriak sambil dipukuli. Dalam waktu singkat, tulang tangan dan kakinya patah dan dia terjatuh ke tanah, tidak dapat bergerak. Jika ada yang tahu kamu melakukan sihir, kamu akan menjadi tikus yang menyeberang jalan dan mati. Pria parubaya itu tidak lupa mengingatkan Ye Xuan sebelum dia meninggal. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Xuan tidak berlatih sihir sama sekali? Berhentilah bicara omong kosong. Pergilah ke neraka. Ye Xuan tidak ingin membunuhnya dengan tangannya. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengeluarkan sebilah pedang panjang dan menusuk jantungnya dengan pedang itu. Mati. Dari awal hingga akhir, Ye Xuan tidak tahu namanya, dan tidak perlu melakukannya. Terlebih lagi, pria parubaya ini sangat terkejut sebelum meninggal. Bukankah metode Ye Xuan adalah cincin Qiankun? Kali ini, Ye Xuan mampu membunuhnya begitu cepat karena keberuntungannya yang besar. Setelah meminum pil roh peledak, dia benar-benar naik 2 level. Oh tidak, Yuan Gongfeng sudah mati, semuanya lari. Yuan Gongfeng sudah mati, dia pasti akan membunuh kita untuk membungkam kita, lari. Dia datang, lari. Seketika ke-8 pengawal itu berhamburan dan berlari sambil menyeret paha mereka yang terluka. Karena kita akan membunuh mereka, mari kita bunuh mereka dengan senang hati. Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan busur awan patah, cepat-cepat mencabut tali busur, dan membunuh 8 penjaga yang bahkan belum mencapai tingkat ke-7 seni bela diri. Meskipun para penjaga ini hanya mengikuti perintah, jika ada yang harus disalahkan, itu adalah mereka bergabung dengan orang yang salah. Kamu Xuan, kamu. Sue Qingqing sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Ye Xuan yang tadinya hanya mampu menandingi Panglima Liu, tiba-tiba mampu membunuh seorang pendekar bela diri tingkat menengah ke-8. Perubahannya begitu cepat sehingga dia hampir tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Sistem Super Devouring. Bab 47 Kota Wanjin. Set, diamlah di sini, aku akan pergi membunuh Komandan Liu juga. Ye Xuan berkata, lalu dengan cepat bergegas keluar. Setelah dia membunuh pendeta tadi, dia tiba-tiba mendapati Panglima Liu telah pergi, dan dia jelas telah melarikan diri. Oleh karena itu, dia harus mengejar Komandan Liu dan membunuhnya, kalau tidak keadaan akan menjadi serius. Akan tetapi, setelah mengejarnya beberapa saat, dia tidak melihat Komandan Liu. Dia mencarinya dengan teliti beberapa saat, tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Tampaknya Komandan Liu telah melarikan diri atau bersembunyi. Sialan, dia benar-benar lolos. Aku seharusnya langsung membunuhnya. Ye Xuan merasa sedikit menyesal, karena Panglima Liu pasti tahu bahwa dialah yang membunuh pendeta itu. Jika dia diizinkan kembali ke kota Wanjin,
penguasa kota Wanjin pasti akan murka dan bahkan mungkin mengirim para ahli ke kota Lianyun untuk menghancurkan keluarga Ye dan Lin. Ye Xuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sue Qingqing tidak bodoh, dia juga tahu keseriusan masalah ini. Tidak ada gunanya bersembunyi seperti ini. Kalau begitu, ayo kita langsung ke kota Wanjin. Ye Xuan berkata sambil mengerutkan kening. Ah, kota Wanjin. Bukankah kita sedang terjebak? Sue Qingqing membuka mulutnya lebar-lebar. Kita sekarang punya dua pilihan. Satu adalah menunggu di kota Wanjin, menunggu Komandan Liu muncul, lalu membunuhnya. Namun, tingkat keberhasilan metode ini sangat rendah. Metode kedua adalah membatalkan pertempuran secara langsung. Kata Ye Xuan. Memutuskan pertunangan. Sue Qingqing mengedipkan matanya yang besar, sedikit tidak percaya. Tingkat keberhasilan metode ini tampaknya tidak tinggi. Dia memikirkannya dengan saksama dan berkata, tetapi jika aku menikah dengan penguasa kota muda kota Wanjin, ayahku akan menjalani perjalanan yang lancar di kota Wanjin. Lalu ayahmu akan mengabaikan pikiranmu. Ye Xuan bertanya. Sebenarnya saya sudah setuju sebelumnya, tapi kemudian saya menyesalinya. Sue Qingqing berkata tanpa daya. Karena kamu sudah setuju, mengapa kamu melarikan diri dari pernikahan itu? Ye Xuan bertanya dengan bingung. Karena bisnis ayahku semakin besar, penguasa kota pasti tidak akan membiarkannya menyerahkan sebagian besar bisnis kota Wanjin, jadi aku tidak punya pilihan selain setuju. Namun kemudian aku mendengar bahwa penguasa kota muda itu jelek. Sebelum Sue Qingqing sempat menyelesaikan kata-katanya, Ye Xuan tertawa terbahak-bahak. Sudah larut malam dan kau masih tertawa. Cepat pikirkan solusinya, kalau tidak, jika Komandan Liu kembali ke kota Wanjin, kota Lianyunmu akan mendapat masalah. Sue Qingqing berkata dengan tidak puas. Haha, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir orang lain itu jelek? Ye Xuan tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Ini semua salahmu. Siapa yang menyuruhmu menolak lamaran ayahku? Sue Qingqing cemberut. Tawa Ye Xuan tiba-tiba berhenti, dan dia berkata, kalau begitu, sekarang ada jalan keluar. Metode apa? Gampang, katakan saja aku menyukaimu. Ye Xuan menjawab. Sue Qingqing benar-benar tercengang. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi dan dia berkata dengan genit, apakah kamu sudah merencanakan ini sejak lama? Rencana apa? Berencana membuatku memutuskan pertunangan. Ye Xuan memutar matanya dan berkata, bagaimana mungkin? Aku datang untuk menyelamatkanmu karena aku melihatmu dalam kesulitan. Kalau tidak, apakah kau benar-benar berpikir aku jatuh cinta padamu? Sue Qingqing tidak lagi membantah, melainkan menurutinya. Dia tidak tahu apakah metode ini akan berhasil, tetapi kemungkinannya masih cukup tinggi. Bagaimanapun, ayah Ye Xuan, Ye Chong pernah menyelamatkan keluarga mereka. Pada saat yang sama, Sue Qingqing juga bertanya dalam hatinya, jika orang yang menjadi tunangannya kali ini bukan tuan muda kota Wanjin melainkan Ye Xuan, apakah dia akan menolaknya? Ye Xuan juga sangat tidak berdaya. Dia benar-benar ingin membantu Sue Qingqing dan tidak punya ide lain. Meskipun tubuh fisiknya baru berusia 15 tahun, usia mentalnya sudah 20-an. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta pada seorang gadis berusia 14 tahun? Pada saat itu, Ye Xuan mencari sebentar, lalu dia dan Mu Qingqing menunggang kuda bersama, bersiap meninggalkan Gunung 18 Lianyun. Namun, setelah mereka pergi, tiba-tiba ada sesosok yang keluar. Orang ini adalah Komandan Liu yang baru saja bersembunyi. Sialan, kenapa anak ini begitu kuat sehingga bahkan Yuan Gongsheng tidak bisa menandinginya? Sialan, dia lebih unggul dariku. Sepertinya aku hanya bisa membiarkan mereka pergi dulu, lalu aku akan mengambil jalan memutar kembali ke kota Wanjin. Komandan Liu menunjukkan ekspresi kesal lalu berbalik dan pergi. Awalnya, Ye Xuan ingin pergi ke Sekte Liun setelah mendapatkan garis keturunan semua binatang. Dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengalahkan murid utama Sekte Liun. Tetapi keadaan tiba-tiba berubah, jadi dia harus mengubah rencananya dan pergi ke kota Wanjin terlebih dahulu. Kali ini mereka akan memasuki tempat berbahaya. Lagi pula, penguasa kota Wanjin adalah pendekar bela diri tingkat 9, dan dia memiliki banyak guru di bawah komandonya. Kalau mereka tidak hati-hati,
mereka bisa terjerumus ke jurang yang tidak ada jalan keluarnya. Namun, menurut Sue Qingqing, bisnis Suehai telah berkembang semakin besar dalam beberapa tahun terakhir, dan setengah dari industri di kota Wanjin adalah miliknya. Dengan banyak uang, dia pasti telah mempekerjakan banyak ahli, dan kekuatannya seharusnya tidak jauh lebih lemah dari penguasa kota Wanjin. Ye Xuan dan Sue Qingqing menghabiskan beberapa hari untuk mencapai kota Wanjin. Ayah, ayah, aku kembali. Keluar dan lihat siapa yang datang. Sue Qingqing baru saja kembali ke rumah keluarga Sue dan melompat masuk. Ye Xuan juga terkejut, karena ukuran rumah Sue mungkin beberapa kali lebih besar dari keluarga Ye. Anda tahu, keluarga Ye adalah sebuah keluarga, sedangkan keluarga Sue hanya memiliki 3 orang, Sue Hai. Sebelum Sue Qingqing memasuki rumah, para pengawal keluarga Sue pergi melapor. Tak lama kemudian, keluarlah sebuah sosok tubuh kekar dari dalam, kelihatannya beratnya paling sedikit 250 kg. Bakso ini sebenarnya adalah ayah Sue Qingqing, Sue Hai. Dia berguling ke arah Sue Qingqing dan berkata, "Oh, bibi kecilku, kamu akhirnya kembali. Ayah, kenapa berat badanmu bertambah lagi saat aku pergi?" Sue Qingqing menatapnya dan berkata dengan heran. "Gadis kecil, kamu tiba-tiba kabur begitu saja. Ayah jadi khawatir sekali. Jadi, dia hanya bisa makan 6 kali sehari untuk mengalihkan perhatiannya." Sue Hai menyeringai. Pada saat ini, dia juga mengalihkan pandangannya ke Ye Xuan dan berkata, "Oh, keponakanku tersayang, kamu juga di sini. Haha, terima kasih banyak kali ini. Kupikir aku harus mencari gadis ini di seluruh dunia. Lama tidak berjumpa, Paman." Ye Xuan tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Dalam ingatannya, Sue Hai cukup baik padanya. Dia sering membawa Sue Qingqing ke kota Lianyun, tetapi seiring berkembangnya bisnisnya beberapa tahun terakhir, dia tidak lagi punya banyak waktu. "Ayo, kita masuk dan bicara." Sue Hai menuntun mereka berdua masuk dan duduk. Dengan berat badannya lebih dari 200 pon, ia hanya bisa duduk di kursi khusus. "Qingqing, apakah kamu sudah memikirkannya sebelum kamu kembali kali ini?" Sue Hai bertanya. "Aku sudah memutuskan. Aku ingin membatalkan pertunangan. Aku tidak akan menikahi pria jelek itu." Sue Qingqing mengangguk. Sue Hai juga merasa cemas saat mendengar ini. Dia menyeka keringatnya dan berkata, "Gadis kecil, jika kamu tidak ingin menikah, apa yang telah kamu setujui?" Sekarang mereka telah mengirim hadiah pertunangan sebesar 50 juta tael perak. Jika kamu membatalkan pertunangan, kamu harus mengembalikan hadiah pertunangan 2 kali lipat dan kamu pasti akan kalah. Sistem Super Devouring. Bab 48 memutuskan pertunangan. Siapa yang tahu kalau orang itu jelek sekali? Aku hampir muntah setelah melihat potretnya. Kalau aku melihat orang aslinya, bukankah isi perutku akan keluar? Sue Qingqing berkata tergesa-gesa, namun dia tidak berani mengingatnya, karena takut memuntahkan makan malam tadi malam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuan kota pasti tidak akan setuju. Sue Hai menyeka keringat dinginnya lagi. Dia adalah pengusaha paling sukses di kota Wanjin. Ia masih sanggup mengembalikan hadiah pertunangan sebesar 50 juta tael perak 2 kali lipat, yang setara dengan 1 juta tael emas. Namun, tunangan Sue Qingqing adalah tuan muda kota Wanjin. Jika dia membatalkan pertunangan, bukankah itu akan menjadi tamparan di wajah penguasa kota Wanjin? Maka mulai sekarang, mereka mungkin tidak akan memperoleh kedamaian di kota Wanjin. Aku tidak peduli. Pokoknya, aku tidak akan menikahi bajingan jelek itu. Lagi pula, ayah telah merekrut begitu banyak pengikut dalam beberapa tahun terakhir. Keluarga Sue kita tidak jauh lebih buruk daripada keluarga Sang. Kita tidak bisa bertengkar dan berselisih. Sue Qingqing berkata dengan marah. Gadis kecilmu benar-benar tahu bagaimana cara membuatku repot. Seharusnya kau menolak sejak awal. Sekarang kau malah membuat masalah besar bagi ayahmu. Sue Hai juga tidak berdaya, tetapi dia paling mencintai Sue Qingqing. Dia juga tidak suka Sue Qingqing menikah dengan pria yang jelek seperti babi, meskipun pria itu sangat berbakat dan telah diterima sebagai murid langsung oleh seorang tetua sekte Lietian. Sebagai orang luar, Ye Xuan juga tutup mulut dan berusaha untuk tidak menyela. Ketiganya terdiam beberapa saat, namun pada saat itu, seorang pelayan dari keluarga Sue tiba-tiba masuk. "Tuan,
Ada seseorang yang datang dari istana Tuan Kota. Apa? Begitu cepat. Sue Hai terkejut. Dia tidak menyangka jaringan informasi keluarga Zhang begitu bagus. Sue Qingqing bahkan belum kembali selama 10 menit dan seseorang dari seberang sudah tiba. Kita pasti sudah ketahuan saat memasuki kota. Ayah, aku tidak peduli. Aku ingin membatalkan pertunangan ini. Ayah bisa mengurusnya sendiri, kalau tidak aku akan kabur lagi. Jantung Sue Qingqing berdebar kencang dan berkata, "Jangan. Dunia sekarang kacau sekali. Kalau kamu berkeliaran lagi, bagaimana kalau kamu bertemu orang jahat?" Sue Hai berkata, lalu menoleh dan berkata, "Pergi dan undang Lian Gongfeng, lalu undang tamu terhormat dari istana Tuan Kota masuk." Ya. Pelayan itu pergi dengan tergesa-gesa, dan setelah beberapa saat, seorang pria paruh baya masuk. "Tuan Lian, keluarga Sue saya mungkin akan mendapat masalah besar dengan keluarga Zhang kali ini. Saya harap Tuan Lian dapat membantu." "Saya setuju dengan syarat Anda." Sue Hai berkata dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Lian Gongfeng ini adalah seorang guru yang baru saja diundangnya, dan dia telah mencapai tingkat ke-9 seni bela diri. Namun tawaran pihak lain terlalu tinggi, setara dengan harga 5 master seni bela diri di tingkat ke-8, jadi Sue Hai agak ragu-ragu. "Namun, untuk saat ini, saya hanya bisa setuju." "Haha, tidak masalah. Karena aku pendeta keluarga Sue, aku pasti akan membantu." Sang pendeta pun tersenyum lebar, karena setiap bulan ia bisa mendapatkan 10 juta tael perak, dan itu pun ia dapatkan tanpa harus berbuat apa-apa. Kemudian, Lian Gongsheng berdiri di belakang Sue Hai, dan tak lama kemudian, orang-orang dari istana Tuan Kota juga masuk. "Saya Jenderal Chen. Maaf saya tidak menyambut Anda secara langsung." Setelah melihat tamu itu, Sue Hai segera berdiri dan mengepalkan tinjunya. Jenderal Chen ini adalah jenderal garnisun kota Wanjin dan juga orang kepercayaan penguasa kota Wanjin. Setelah dia memasuki ruangan, dia mendapati Sue Qingqing duduk di sebelahnya, dan berkata, "Tuan Sue, Anda tahu tujuan kunjungan saya kali ini, kan?" Sue Hai tersenyum canggung dan berkata, "Aku tahu. Jenderal Chen pasti ada di sini untuk pernikahan putriku." "Ya, karena Nona Sue telah kembali ke kota Wanjin, maka penguasa kota tidak akan melanjutkan masalah pelarian Nona Sue dari pernikahan. Penguasa kota telah menetapkan tanggal. 3 hari lagi, itu akan menjadi hari pertunangan Nona Sue dan penguasa kota muda," kata Jenderal Chen. Ini. Sue Hai ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana memulainya. "Apakah Tuan Sue punya pendapat?" "Saya akan menyampaikannya kepada penguasa kota atas nama Anda," kata Jenderal Chen. Sue Hai melirik Sue Qingqing, hanya untuk melihat bahwa dia hendak menangis. Jantungnya berdebar kencang dan dia berkata, "Jenderal Chen, saya harap Anda dapat memberitahu wali kota untuk saya bahwa pernikahan ini tidak dapat diadakan. Saya akan mengembalikan 2 kali lipat uang pertunangan ke Zhang Mansion." "Apa? Kamu mau membatalkan pertunangan? Apa kamu pernah memikirkan konsekuensinya?" Jenderal Chen menatap, tidak dapat mempercayainya. Di kota Wanjin, penguasa kota adalah orang yang paling berkuasa. Namun, ada seseorang yang berani membatalkan lamaran pernikahan dari rumah bangsawan kota. Ini merupakan tamparan di wajah penguasa kota. Yang paling penting adalah targetnya adalah penguasa muda kota Wanjin. "Ya, saya sudah memikirkan masalah ini. Saya harap Jenderal Chen dapat memberitahu penguasa kota." Sue Hai berkata dengan kaku. "Kamu benar-benar pemberontak, Sue Hai. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Suemu dapat melawan penguasa kota? Penguasa kota muda telah mengincar Nona Sue. Jika kamu berani membatalkan pernikahan ini, aku khawatir kamu tidak akan begitu bahagia di kota Wanjin." Jenderal Chen mengingatkan. Sue Hai menggertakkan giginya dan berkata, "Usir tamu itu." "Baiklah, baiklah, aku pasti akan menyampaikan kata-kata ini kepada wali kota," kata demi kata. "Selamat tinggal." Jenderal Chen berkata dengan marah, lalu berbalik untuk pergi. Meskipun dia berada di puncak seni bela diri tingkat 8, dia bisa merasakan bahwa orang di belakang Sue Hai bukanlah orang biasa, setidaknya seni bela diri tingkat 9, jadi dia tidak bisa bertindak gegabah di keluarga Sue dan hanya bisa kembali ke rumah tuan kota untuk melapor. Setelah Jenderal Chen pergi, Sue Qingqing bergegas menghampiri dan memeluk Sue Hai,
lalu mencium wajahnya dengan erat, ayah memang yang terbaik. Gadis kecil, kali ini kau telah membuat ayahmu banyak mendapat masalah. Jika kau tahu ini akan terjadi, mengapa kau menyetujui pernikahan ini? Sue Hai berkata tak berdaya dengan wajah tertekan. Sudah kubilang aku menyesal. Itu salahmu karena lambat memberikan potret itu. Yah, kejelekan orang itu adalah salah satu alasannya, tapi alasan kedua sebenarnya karena dia. Sue Qingqing berkata, lalu tiba-tiba mengulurkan jari-jarinya yang seperti daun bawang dan menunjuk ke arah Ye Xuan. Sue Hai sedikit bingung dan tidak begitu mengerti. Sue Qingqing menjelaskan, aku tidak jelek, jadi setidaknya aku harus menikah dengan seseorang seperti Ye Xuan. Lagi pula, bukankah ayah ingin menikahkanku dengannya sebelumnya? Maksudmu, kamu ingin menikahi Ye Xuan? Sue Hai tertegun, lalu langsung bereaksi dan berkata, tidak, kamu hanya membuat masalah. Kamu membatalkan pernikahan penguasa kota. Jika kamu menikahi Ye Xuan sekarang, bukankah kamu akan menyakitinya? Sue Hai sebenarnya juga seorang prajurit, namun ia terbuat dari ramuan ajaib. Dia pada dasarnya adalah seorang pengusaha. Tidak masalah siapa calon menantunya, apakah dia orang kuat atau orang biasa, yang penting dia pintar dan bisa meneruskan usahanya. Ayah, jangan remehkan Ye Xuan. Apakah ayah tahu dia berada di alam mana sekarang? Mata indah Sue Qingqing tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan nada main-main. Alam apa? Sue Hai bertanya. Faktanya, dia juga mendengar bahwa Ye Xuan adalah jenius nomor satu di keluarga Ye. Akan tetapi, kota Lianyun hanyalah kota kecil, dan kejeniusan di sana sebenarnya tidak layak disebut jika menyangkut kota Wanjin. Di kota Wanjin, ada banyak orang yang telah mencapai tingkat keempat seni bela diri pada usia 15 tahun, dan mereka semua telah diterima sebagai murid luar oleh Sekte Lieyun. Sistem Super Devouring. Bab 49 Konspirasi. Dia sekarang berada di tingkat ketujuh seni bela diri. Aku ulangi lagi, seni bela diri tingkat ketujuh. Sue Qingqing tampak seperti penjahat yang telah meraih kesuksesan, seolah-olah kesuksesan itu miliknya sendiri. Apa? Ini tidak mungkin. Sue Hai berseru. Hanya butuh waktu lebih dari sebulan bagi Ye Xuan untuk menerobos ke tingkat keempat awal seni bela diri. Namun, dalam 1 bulan ini, Ye Xuan melonjak 11 level. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Aku menyaksikan sendiri peningkatan kekuatan Ye Xuan. Dan ayah, kau tidak tahu, bahwa sebelumnya ada seorang pria kuat yang datang dari kota Lianyun dan memberikan beberapa petunjuk kepada lelaki tua dari keluarga Lin. Kemudian, lelaki tua dari keluarga Lin itu berhasil menembus langsung dari puncak seni bela diri tingkat ke-7 ke seni bela diri tingkat ke-9. Sue Qingqing menjelaskan. Ini. Sue Hai menutupi kepalanya. Jumlah informasi itu terlalu banyak baginya untuk bereaksi. Lagi pula, Ye Xuan telah diterima sebagai murid oleh pemimpin Sekte Lieyun. Dia benar-benar layak untukku. Jika penguasa kota datang menemuinya nanti, katakan saja ini padanya. Sue Qingqing menambahkan. Ye Xuan yang berada di samping mengerutkan kening, dia bahkan belum masuk ke Sekte Lieyun, jadi bagaimana dia bisa diterima sebagai murid oleh Master Sekte? Tetapi dia segera menyadari bahwa dia memanfaatkan situasi. Dengan kualifikasinya saat ini, dia pasti dapat menduduki posisi sebagai murid utama Sekte Lieyun, dan kemungkinan besar dia juga akan diterima sebagai murid oleh Master Sekte Lieyun. Hahaha. Namun, ketika Sue Qingqing selesai berbicara, Lian Gongsheng di sebelahnya tiba-tiba tertawa. Paman, apa yang kamu tertawakan? Sue Qingqing bertanya dengan bingung. Gadis kecil, kau tidak bisa menipu siapapun dengan ini. Lian Gongfeng menggelengkan kepalanya. Paman, jika kamu tidak percaya padaku, pergilah dan lihatlah kerajaannya. Sue Qingqing berkata sambil cemberut. Lian Gongfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, haha, aku tidak berbicara tentang wilayah kekuasaannya. Aku bisa merasakan bahwa anak ini telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-7. Apa yang kukatakan adalah bahwa dia tidak mungkin menjadi murid pemimpin Sekte Lieyun. Mengapa tidak? Sue Qingqing tidak dapat memahaminya. Apakah ada celah dalam kebohongan ini? Jangan membuat masalah lagi, gadis. Lian Gongfeng awalnya adalah guru Sekte Lieyun. Sue Hai di sampingnya mengingatkan. Apa? Mendengar ini,
Sue Qingqing dan Ye Xuan keduanya tercengang. Orang di depan mereka sebenarnya adalah mentor Sekte Liyun. Tak heran kebohongan itu terbongkar begitu cepat, memang begitulah adanya. Dulu begitu, tapi sekarang tidak. Sue Qingqing berkata dengan keras kepala. Saya memang telah meninggalkan Sekte Liyun, tetapi saya tahu bahwa tidak mungkin bagi Master Sekte untuk menerimanya sebagai murid karena Master Sekte tidak berada di Sekte Liyun. Wakil Master Sekte sekarang yang bertanggung jawab. Lian Gongfeng berkata sambil tersenyum. Sue Qingqing terdiam dan mencoba membantah, yang saya bicarakan adalah wakil ketua sekte. Saya hanya tidak menjelaskannya dengan jelas. Terserah padamu. Tapi sekarang aku adalah pendeta keluarga Sue, aku bisa membantumu menutupi kebohongan ini. Pendeta pun berkata demikian, lagi pula dia telah menerima uang orang lain. Terima kasih banyak. Sue Hai juga tahu bahwa Sue Qingqing berbicara omong kosong, tetapi tidak ada salahnya berpura-pura menjadi orang lain. Lagi pula, dengan kualifikasi yang dimiliki Ye Xuan, dia mungkin akan disukai oleh Master Sekte bahkan jika dia pergi ke Sekte Lietian, apalagi Sekte Liyun. Tidak apa-apa. Lian Gongfeng berkata sambil tersenyum. Benar saja, setelah beberapa saat, pelayan lain datang untuk melapor. Tuan, penguasa kota ada di sini secara langsung. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, beberapa sosok berjalan masuk. Ekspresi aneh juga terpancar di wajah Sue Hai. Dia bergegas maju dan berkata, salam untuk Tuan Kota. Kali ini, penguasa kota Wanjin juga datang sendiri. Dia adalah seorang pria parubaya dengan alis tajam dan mata cerah, dan dia tampak sangat tampan. Akan tetapi, pemuda yang mengikutinya di belakangnya sangat jelek, seperti babi, dengan mata besar berbentuk lonceng tembaga, lubang hidung terbuka, dan mulut lebar. Ketika Ye Xuan melihat pria ini, perutnya mual. Sue Qingqing bahkan tidak berani menatap wajahnya, karena takut memuntahkan teh yang baru saja diminumnya. Tidak diragukan lagi, ini pastilah penguasa muda kota Wanjin. Ye Xuan juga sangat bingung. Bagaimana mungkin penguasa kota Wanjin yang cukup tampan, melahirkan putra seburuk itu? Mungkinkah masalahnya ada pada wanita itu? Sue Hai, Jenderal Chen berkata kau ingin membatalkan pertunangan. Zhang Lai, wali kota kota Wanjin, juga berkata langsung ke intinya. Sue Hai berkeringat dingin dan mengangguk, iya. Tidak, karena kamu sudah menyetujuinya, bagaimana mungkin kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Jika aku membatalkan pernikahan ini, bagaimana dunia akan memandangku? Zhang Lai berkata dengan marah. Dengan statusnya itu, akan sangat mudah baginya untuk mencarikan menantu yang cantik bagi putranya. Jika bukan karena latar belakang Sue Hai, tidak akan ada gunanya meskipun Sue Qingqing sangat cantik. Sekarang, yang penting adalah merasa malu. Sebagai seorang penguasa kota, dia sebenarnya diputus oleh seseorang. Ini pasti akan membuatnya menjadi bahan tertawaan dunia. Sue Hai menggertakkan giginya dan berkata tanpa penjelasan lebih lanjut, Tuan Kota, saya telah menyiapkan hadiah pertunangan 2 kali lipat, dan akan dikirim ke rumah Tuan Kota nanti. Mendengar ini, Zhang Lai akhirnya tidak dapat menahan diri dan berteriak, Sue Hai, kamu begitu berani, apakah kamu bercanda? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lian Gongfeng bergegas maju dan melindungi Sue Hai. Zhang Lai sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa orang di depannya tidak sederhana. Siapa kamu? Zhang Lai bertanya dengan sedikit ketakutan. Lian Yuan, pendeta keluarga Sue. Lian menjawab dengan tenang. Aku tidak peduli siapa dirimu. Kau hanya perlu mengingat satu hal. Kota Wanjin di bawah kakimu ini adalah wilayahku, Zhang Lai. Zhang Lai berkata, lalu mengalihkan perhatiannya ke Sue Hai, dan berkata, aku bisa membatalkan pertunangan, tetapi akan terlalu mudah bagimu untuk mengembalikan hadiah pertunangan 2 kali lipat. Aku ingin 10 kali lipat. Apa? 10 kali. Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Hadiah pertunangan semula sebesar 50 juta tael perak tiba-tiba menjadi 500 juta tael perak, yang berarti 5 juta tael emas. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar, dan bahkan Sue Hai tidak dapat mengumpulkan semuanya sekaligus. Tuan Kota, apakah Anda meminta terlalu banyak? Wajah Sue Hai tenggelam ke dasar. Dia tentu bisa mendapatkan 500 juta tael perak, tetapi dia harus menjual sebagian besar propertinya, yang juga merupakan jumlah yang besar baginya.
Jika kau ingin membatalkan pertunangan, maka tawarkanlah hadiah pertunangan 10 kali lipat. Kalau tidak, aku tidak akan setuju. Zhang Lai berkata dengan dingin. Ye Xuan di belakang tidak bisa duduk diam lagi. Dia pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Tiba-tiba dia merasa bahwa harga yang dimintanya terlalu rendah. Zhang Lai meminta 500 juta tael perak, tetapi dia hanya memiliki 3 juta tael perak. Kesenjangannya terlalu besar. Kau tahu, jika Eugene mengeluarkan barang apapun dari Qiankun Ring, mungkin harganya akan lebih dari 500 juta. Sungguh rugi. Kalau tahu, seharusnya aku meminta harga yang lebih tinggi. Kalau tidak, mungkin sekarang aku sudah mencapai tingkat ke-9 ilmu bela diri. Ye Xuan merasa sangat menyesal. Saat itu, dia masih terlalu muda dan takut meminta harga tinggi serta membuat marah penjaga sekte Tianyuan. Melihat Ye Xuan dan Sue Qingqing datang, Zhang Lai berkata dengan tegas, tidak heran kamu ingin membatalkan pertunangan, ternyata kamu kabur dengan pria tampan ini. Wah, kamu bahkan berani memukul anak buahku. Apakah kamu sudah lelah hidup? Komandan Liu pernah kembali sekali sebelumnya, jadi Zhang Lai juga mengerti bahwa ada orang seperti Ye Xuan. Sistem Super Devouring. Bab 50 Duel. Tuan Kota Zhang, bawahanmu memiliki temperamen yang buruk dan bersikap sombong di hadapanku, jadi aku memberinya pelajaran. Jika Tuan Kota Zhang benar-benar ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja dia karena keterampilannya yang buruk. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang sepertiku. Karena keadaan sudah di luar kendali, Ye Xuan tidak boleh menjadi seorang pengecut. Jika dia ingin berpura-pura, dia harus bertindak lebih arogan. Anda berani sekali, Jenderal Chen, tangkap dia untukku. Zhang Lai sedikit bersemangat saat ini dan langsung memberi perintah. Jenderal Chen di belakangnya ingin mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, Lian Gongfeng tiba-tiba berdiri di depan Ye Xuan. Tuan Kota Zhang, jangan berpikir bahwa posisimu sebagai Tuan Kota begitu penting. Aku lupa memperkenalkanmu kepada pemuda ini. Dia adalah murid wakil pemimpin Sekte Liyun. Jika kau berani menyentuhnya, kau harus memikirkan konsekuensinya. Lian Yuan berkata sambil melangkah mundur. Wakil pemimpin Sekte Liyun. Zhang Lai terkejut dan bertanya, siapa kamu? Tuan Kota Zhang benar-benar pelupa. Namaku Lian Yuan. Dulu aku adalah pemimpin Sekte Liyun, dan sekarang aku adalah pendeta keluarga Sue. Lian Yuan berkata sambil mengepalkan tangannya. Tuan dari Sekte Liyun. Zhang Lai ragu-ragu. Dia tidak menyangka bahwa Sue Hai bisa menemukan seorang guru dari Sekte Liyun yang bisa menjadi pemujanya. Ini adalah suatu masalah. Meskipun Lian Yuan bukan lagi penguasa Sekte Liyun, kekuatannya masih ada. Inti masalahnya adalah, dia baru saja berbicara atas nama Ye Xuan, mungkinkah ini salah? Mustahil. Pada saat ini, pemuda itu keluar dengan ekspresi meminta maaf dan berkata, anak ini adalah murid wakil pemimpin Sekte Liyun. Kau tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Brengsek. Ye Xuan hampir ingin meludahkan soda garam ke wajahnya. Dengan penampilannya, dia masih berani mengatakan bahwa Anda tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Tuan Muda Kota, aku tahu bahwa kau adalah murid dari seorang tetua Sekte Lietian, tetapi bagaimanapun juga kau berasal dari Sekte Lietian, bukan Sekte Liyun. Bagaimana kau tahu bahwa dia bukan murid dari wakil pemimpin Sekte Liyun? Lian Yuan tersenyum sedikit. Hehe, bisa mencapai tingkat ke-7 ilmu bela diri di usia muda, itu pasti dicapai dengan menggunakan ramuan atau latihan ilmu sihir yang tidak manusiawi. Kalau mau membuktikannya, itu mudah. Kalahkan saja aku dan pernikahan akan dibatalkan. Aku tidak mau hadiah pertunangan 10 kali lipat, kembalikan saja harga aslinya kepadaku. Pria muda itu berkata dengan dingin. Dia juga bisa merasakan bahwa level Ye Xuan tidak rendah, tetapi level dan kekuatan bukanlah konsep yang sama. Baiklah, ini ide yang bagus. Jika kau bisa mengalahkan anakku, maka aku akan mengakui bahwa kau adalah murid wakil pemimpin Sekte Liyun. Jika kau kalah, kau harus mengembalikan 10 kali lipat hadiah pertunangan. Sue Hai, bagaimana menurutmu? Mata Zhang Lai juga berbinar. Alasan dia datang kali ini sebenarnya untuk hadiah pertunangan. 10 kali hadiah pertunangan adalah 500 juta tael perak, jumlah yang sangat besar yang bahkan tidak dapat dibayangkannya. Dengan 500 juta tael perak ini,
Suehai mungkin akan hancur. Di masa depan, kota Wanjin masih akan didominasi oleh keluarga Zhang. Mengapa dia perlu mengatur pernikahan? Ini, Suehai ragu-ragu sejenak, karena dia tahu bahwa penguasa kota muda Zhang Xiang adalah murid dari tetua sekte Lietian, dan kekuatannya telah mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-7. Meskipun Ye Xuan juga seperti ini sekarang, Zhang Xiang 5 atau 6 tahun lebih tua dari Ye Xuan, yang jelas merupakan kerugian. Ayah, berjanjilah padanya, Ye Xuan sangat kuat. Sue Qingqing bersembunyi di belakang Suehai dan berkata dengan suara rendah. Tahukah kamu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Ye Xuan membunuh guru bela diri keluarga Zhang yang berada di tingkat tengah ke-8. Meskipun Ye Xuan meminum ramuan itu, sebelum meminumnya, Ye Xuan sudah mampu bertarung dengan lawan tanpa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Suehai masih ragu-ragu, tetapi dia sudah mengerti bahwa Zhang Lai melakukannya dengan sengaja kali ini. Zhang Lai datang untuk melamarnya secara langsung hari itu, dan Suehai juga meminta pendapat Sue Qingqing, dan kemudian memutuskan untuk menikah. Namun siapa sangka kalau putra Zhang Lai ternyata seburuk babi. Semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh keluarga Zhang. Tujuannya adalah membuat keluarga Sue berdarah banyak dan kemudian menekan mereka. Setelah keluarga Zhang mendapat untung, mereka dapat menggunakan kekayaan ini untuk berkembang. Kemudian di masa depan, kota Wanjin akan menjadi nomor 1 di keluarga Zhang dalam hal sumber daya keuangan dan kekuasaan. Tidak heran Qingqing bisa melarikan diri dari kota dengan mudah, jadi begitulah adanya. Baiklah, aku masih berutang nyawa pada saudara Ye Chong, jadi aku akan mencobanya kali ini. Paling buruk, aku bisa kembali ke kota lain. Suehai membuat keputusan dalam hatinya. Dia melirik Ye Xuan, hanya melihat Ye Xuan mengangguk sedikit. Seketika dia menjawab, oke. Bagus, mari kita buat kesepakatan dulu. Jika putraku menang, keluarga Suemu harus membayar 10 kali lipat hadiah pertunangan. Ekspresi licik muncul di wajah Zhang Lai, dan dia berpikir, hadiah pertunangan sebesar 50 juta tidak semudah itu didapatkan. Meskipun dia meragukan Ye Xuan dalam hatinya, dia lebih percaya pada kekuatan putranya. Meskipun usianya sudah 20 tahun lebih, dia sudah berhasil mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-7, dan tinggal selangkah lagi dia bisa mencapai seni bela diri tingkat ke-8. Dengan prestasi di masa depan, mungkin aku dapat menembus belenggu seni bela diri tingkat ke-9 dan mencapai seni bela diri tingkat ke-10. Jadi dia yakin bahwa Ye Xuan pasti akan dikalahkan oleh Zhang Xiang. Jika Ye Xuan menang, maka kita hanya perlu mengembalikan hadiah pertunangan sebesar 50 juta. Suara Sue Qingqing terdengar dari belakang. Dia begitu takut hingga tidak berani menatap Zhang Xiang. Dia sangat jelek. Ya, Zhang Lai mengangguk. Meskipun dia tidak menyangka Ye Xuan akan menang, dia harus meyakinkan pihak lain. Bagus sekali, kalau begitu biarlah Tuan Kota Zhang dan aku yang menjadi wasitnya. Siapapun yang jatuh ke tanah 3 kali akan kalah. Bagaimana? Kata Lian Yuan. Oke, jatuh ke tanah 3 kali. Zhang Lai mengangguk setuju dan berbisik kepada Zhang Xiang, hati-hati, jangan menyakiti pihak lain. Meskipun identitas Ye Xuan perlu diverifikasi, jika pihak lain benar-benar murid wakil pemimpin sekte Liyun, maka masalah tersebut akan sulit diselesaikan. Ya, ayah. Zhang Xiang mengangguk, menghunus pedangnya dan berjalan keluar. Ye Xuan, di sisi lain, berjalan keluar dengan tangan terkepal. Sekarang, dia memiliki darah ratusan binatang di tubuhnya. Jika dia menggunakan pedang, dia mungkin tidak akan mampu mengeluarkan bahkan 60% kekuatannya. Ye Xuan, ayo. Sue Qingqing bersorak. Jika Ye Xuan kalah, keluarga Sue mereka mungkin tidak dapat tinggal di kota Wanjin. Ya, Ye Xuan mengangguk. Kalau dia yang dulu, mungkin akan sedikit sulit baginya, tapi sekarang, dia sama sekali tidak menganggap serius Zhang Xiang. Jika semuanya sudah siap, mari kita mulai. Kata Zhang Lai. Dia tidak sabar untuk mendapatkan 500 juta tael perak. Zhang Xiang berdiri 10 meter di depan Ye Xuan dan mendengus dalam hatinya, lucu sekali. Beraninya dia mengatakan bahwa dia adalah murid wakil pemimpin sekte Liyun dengan pakaian seperti ini. Dia melihat bahwa pakaian Ye Xuan sama sekali tidak cocok untuknya, karena setelah dia menyatu dengan darah ratusan binatang buas, bentuk tubuhnya telah berubah. Dia menjadi lebih tinggi dan lebih kuat, jadi dia tampak sedikit tidak pada tempatnya.
Karena itu, dia sama sekali tidak memasukkan perkataan Zhang Lai ke dalam hati. Tidak masalah apakah Ye Xuan adalah murid wakil pemimpin Sekte Liyun, karena dia adalah murid tetua Sekte Lietian. Sekte Lietian jauh lebih kuat dari Sekte Liyun. Lihat, aku akan menghancurkan meridianmu. Beraninya kau mencuri tunanganku. Mata Zhang Xiang berbinar, dan dia tiba-tiba bergegas keluar. Kecepatan ini jauh melampaui seniman bela diri tingkat 7 biasa.